setidaknya ada dua faktor ini yang tadi bahwa faktor domestik maupun faktor internasional itu menjadi pedoman, menjadi fondasi dalam perumusan kebijakan luar negeri. Kalau ditanya mana yang paling berpengaruh, keduanya sangat berpengaruh. Bahkan ketika kelas KLN yang lalu saya pernah simulasi mana yang paling berpengaruh. Ketika kita dapatkan ternyata dua-duanya sangat berpengaruh dan saling erat untuk saling berkaitan seperti itu. Nah, pada intinya kedua fondasi ini ya, yaitu fenomena internal dan eksternal, itu menjadi semacam two level game kalau dalam istilah Robert Putnam dalam kebijakan luar negeri. Karena kita bicara tentang domestik, leadership, karakter pemerintahan, sistem politik, stabilitas ekonomi, karakter negara, itu menjadi sebagian kecil dari fenomena internal life-nya. Kemudian dari sisi external needs, kita bicara opini dunia, kita bicara sistem internasional, anarkisme, ekonomi global, keamanan internasional, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan juga dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Makanya pertimbangan dari dua hal ini menjadi sangat penting. Makanya next dulu, ya. Makanya Rosnow lagi melanjutkan bahwa formulasi kebijakan luar negeri itu akan mengadaptasi situasi. Nah, mengadaptasi situasi ini apa? Yaitu dengan mencoba mengadaptasi semua fenomena internal itu dan eksternal. Karena ada negara yang peduli, ada yang negara acuh tak acuh. Ini sesuai dengan adaptasinya. Saya pernah menyampaikan bahwa setidaknya negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri memenuhi 4 syarat situasi. Karena yang memang berubah terus dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri adalah situasi itu sendiri. Nah, situasi itu apa? Yaitu adalah dalam keadaan kepastian, keadaan ketidakpastian, dalam keadaan risiko, dan keadaan yang sifatnya konflik atau perang. Nasib negara ketika dalam keadaan konflik maka ada di tangan panglima militer, dan nasib negara dalam keadaan aman maka ada di tangan negosiator atau diplomat. Di sini dibagi 4, yaitu ada namanya preservative adaptation, bagaimana suatu negara responsif terhadap permintaan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Kemudian equation ya, adaptation, bagaimana suatu negara peduli terhadap perubahan internal dan eksternal. Kemudian intrasigen, bagaimana suatu negara responsif terhadap lingkungan internal saja. Dan promotive adaptation, gimana suatu negara itu tidak responsif atau acuh tak acuh dalam situasi ini. Negara akan menghadapi situasi ini dalam perumusan kebijakan luar negerinya. Responsif, peduli, akseleratif, kemudian implementasi, itu akan semuanya akan bertanggung jawab suatu negara. Makanya penting melakukan poliheuristik dalam perumusan kebijakan luar negeri, karena setiap pertimbangan baik fenomena internal maupun eksternal akan berkonsekuensi terhadap tujuan politik luar negeri itu sendiri dan citra politik para pengambil kebijakan, seperti itu. Next, ini saya cuma mengingatkan lagi biar tidak lupa. Nah, baca kembali bahan yang lalu. Pendekatan rasional model lebih relevan dengan pendekatan intelektual atau intuisi. Jadi perasaan intelektual dari si pengambil kebijakan itu lebih didominasi seperti determinis. Kemudian dari sisi organisasi, biasanya proses pengambilan kebijakannya itu lebih berada pada panduan-panduan strategis atau standar operasional prosedur. Makanya biasanya kalau presiden kan tidak punya standar rencana strategis, yang ada rencana strategis kelembagaan. Oleh sebab itu, standar operasional ini lebih berlaku pada pendekatan organisasi, yaitu Kementerian Luar Negeri dan lain-lain, atau instansi terkait. Di sisi lain misalkan pendekatan birokratik itu lebih bersifat pada pendekatan teknis dan mekanistik.
karena memang di sana adalah politik birokrasi itu adalah sifatnya lebih pada agensi, di mana peran-peran partai politik, peran agensi, peran elit politik itu sangat berperan dalam merumuskan, mempengaruhi kebijakan luar negeri seperti itu. Next. Nah, ini ya kita bicara tentang mikroanalisis. Jadi kita bicara yang disampaikan Sahreza tadi tentang small analysis theory atau small theory. Nah, leadership menjadi salah satu analisis yang paling yang paling juga diminati dalam kebijakan luar negeri. Karena dalam perumusan kebijakan luar negeri sebenarnya yang paling menentukan itu para pengambil kebijakan. Makanya Kah Levi Holsti kemudian Frederick Morin menyampaikan kadang-kadang memang para pengambil kebijakan itu bersifat gila karena mereka tidak ada di ruang hampa, mereka ada di semacam ruang-ruang yang ada para staf ahlinya, dan karena staf ahlinya itu bisa saja kebijakan itu bisa berubah dalam situasi tertentu. Oleh sebab itu, konsistensi, kompetensi dari seorang pengambil kebijakan dalam konteks leadership akan sangat dibutuhkan. Lantas apa yang mempengaruhi? Ada 3 faktor di sini. Yang pertama adalah attitude, ya, kemudian openness new information, dan yang ketiga adalah motivasi. Apa contohnya misalkan yang bersifat attitude? Ini berhubungan dengan kepercayaan, ya, dan instrumen power yang digunakan. Ini tergantung pada karakter-karakter dari para pengambil kebijakan. Jadi belief system yang dimaksud pada poin pertama ini akan berbicara pada kontrol persepsi. Nah, hal yang membedakan seseorang yang satu dengan yang lainnya adalah persepsinya. Tentunya ya, ketika kita menyimak langsung dengan kita menyimak lewat televisi, itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Tulisan, pemaknaan, interpretasi, diskursus itu akan melakukan semacam perbedaan. Bahkan kita sendiri ya, ketika terjadi konfliktual itu gara-gara kebanyakan adalah problemnya komunikasi. Persepsi itu menjadi semacam awal mula konflik yang besar. Bahkan Robert Jervis pernah menulis tentang perception and misperception dalam kebijakan luar negeri. Di sisi information, misalkan suatu pengambil kebijakan tentu akan bicara tentang konseptual complexity, karena bagaimana suatu pengambil kebijakan itu di tempatnya di mana, kemudian rakyatnya siapa, idenya bagaimana, dan dia berpikir tentang sesuatu apa. Karena informasi yang dia dapatkan itu akan menentukan bagaimana polisinya, bagaimana ide ditemukan, kemudian bagaimana mengolah ide itu menjadi kebijakan yang yang representatif bagi kepentingan negara. Kemudian ada bicara tentang motivation. Motivation ini bicara tentang bagaimana ya menciptakan distrust, ya, menciptakan motivasi dan konfidensi kepada orang yang kita tujukan sebagai representasi kebijakan kita. Setiap motivasi ya yang kita lakukan, terutama representasi negara, tentunya motivasinya adalah untuk mencapai tujuan yang bisa dikooptasi melalui bidang-bidang tertentu. Para pengambil kebijakan akan memetakan task versus interpersonal. Jadi ketika motivasi ini dibentuk, maka akan terjadi benturan antara fokus dari substansi, motivasi, dan problem solvingnya itu. Karena memang ketika kita bicara persepsi, kita bicara motivasi, akan ada pertempuran dalam diri para pengambil kebijakan, apakah lebih mengutamakan pendapat dirinya untuk mencari citra politik pribadi atau mendapatkan citra politik dalam konteks kenegaraannya. Itu sesuatu yang berbeda. Makanya jangan heran semakin berbeda para pengambil kebijakan karakternya,
maka akan semakin berbeda pula dalam proses pengambilan kebijakannya. Cara SBY mengambil kebijakan, cara Donald Trump, cara Kim Jong-un, semua berbeda dalam merumuskan kebijakan. Karena memang setiap leadership yang mereka bangun adalah berangkat dari perbedaan-perbedaan yang ada. Seperti itu. Next. Nah, lantas apa ukuran dari persepsi atau leadership itu? Nah, Alex Min membagi beberapa hal di sini dalam kebijakan politik luar negeri untuk mengukur bagaimana sih individual itu bisa diukur, kok dia bisa berbeda dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Nah, Alex Min bicara tentang leadership personality. Nah, ini bicara tentang karakter pengambilan kebijakan. Ada yang doktriner atau ada yang otoriter, ada yang berbentuk demokrasi, ada yang religius, ada yang anarkis, ada yang misalkan polanya manajer, ada yang polanya tentara. Ini akan membedakan pengalaman dan pengetahuan akan membedakan suatu proses pengambilan kebijakan. Kognitif konsistensi. Kognitif konsistensi ini berbicara tentang bagaimana kebijakan itu bisa konsisten ya berdasarkan situasi teoritikal. Artinya para pengambil kebijakan ini pendekatannya memang pendekatan saintifis karena kognitif itu kan pengalaman rasional yang dibangun dari pengalaman akademiknya. Oleh sebab itu, akademik itu kan selalu berhubungan dengan teoritikal. Makanya ketika para pengambil kebijakan akan mensimulasikan itu berdasarkan teori-teori yang ada. Evocate set. Evocate set itu berhubungan dengan bagaimana masa lalu. Kita tahu bahwa Jerman saat ini tidak ekspansionis dalam kebijakan luar negerinya. Kenapa? Karena Jerman memahami security dilema di masa lalu. Bagaimana Jerman memahami betapa parahnya dengan menghilangkan nyawa banyak orang, menghilangkan banyak uang untuk sebuah perang. Seperti itu. Kemudian emotion. Nah, para pemimpin yang memiliki emosi yang luar biasa, yang tinggi, tentunya akan tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan. Demikian juga image. Image ini berhubungan dengan dua hal. Yang pertama adalah untuk mencapai citra politik yang cenderung jangka pendek atau mencapai reputasi yang bersifat jangka panjang. Berikutnya juga adalah ada namanya belief dan belief system. Nah, ini sistem keyakinan. Jadi setiap orang yang memiliki struktur ideologis yang berbeda akan cenderung berbeda pula dalam memahami kebijakan luar negeri. Nah, di sini kita lihat bagaimana contohnya misalkan Iran dan Arab Saudi yang memang secara umum adalah negara yang berbasis pada ideologis yang berbeda, satu Sunni dan Syiah, tetapi dalam konteks Islam mereka berbeda secara ideologis. Makanya dalam proses pengambilan kebijakan luar negerinya juga pun berbeda. Oleh sebab itu perbedaan-perbedaan itu dilihat juga salah satunya dari ideologi yang mereka anut. Next. Nah, berikutnya adalah ketika kita mampu merumuskan suatu kebijakan yang berdasar pada kemampuan individual atau leadership, satu penelitian yang pernah disampaikan oleh James David Barber, ya, ketika meneliti tentang kebijakan luar negeri yang berbasis pada kemampuan individual. Kalau singkatnya dari pernyataan ini ya, bahwa karakter semua kepemimpinan itu memiliki personal relationship yang berbeda ya. Oleh sebab itu ketika kebijakan itu dibangun, maka menurut James Barber ada beberapa stage yang memang selalu berubah. Contohnya di sini personality konsistensi, karakternya, cara pandangnya terhadap dunia, dan tentunya style dia dalam mengambil kebijakan. Dan ketika James Barber ini mensimulasikan dalam pemikiran politik luar negeri Amerika, maka personality para pengambil kebijakan yang ada di Amerika ternyata berbeda pula.
faktanya apa? Lihat next slide. Faktanya bagaimana? Nah, di sini dilihat bahwa ternyata dalam perumusan kebijakan luar negeri yang berbasis pada leadership, ternyata ada 4 pola. Yang pertama aktif positif, aktif negatif, positif pasif positif, pasif negatif. Nah, di sini James Barber menemukan bahwa Harry Truman berbeda dengan Ronald Reagan, berbeda pula dengan Richard Nixon dan Dwight Eisenhower. Nah, perbedaan-perbedaan ini dilihat dari mana? Pertama, dari sisi keaktifan dan positifkah dia atau aktif. Apa yang dimaksud dengan positif dan apa yang dimaksud dengan aktif? Positif aktif merujuk pada aksinya, positif dan negatif itu merujuk pada pengalamannya. Orang yang aktif positif ya, itu cenderung mengambil kebijakan yang berpola pada karakter yang aksinya selalu beraksi, tetapi pengalamannya itu dia tidak ada yang buruk, ya, selalu bersinar, selalu mendapat prestasi, tetapi dia memang sudah bersinar seperti itu. Artinya begini, kalau misalkan si A kaya dari bapaknya yang sudah kaya, maka itu tidak ada yang istimewa. Yang istimewa itu adalah ketika si A orang miskin, bapaknya juga orang miskin, tetapi dia mampu menjadi orang yang kaya seperti itu. Nah, itu yang bersifat masa lalu. Jadi positif dan negatif itu merujuk pada masa lalu. Dan contoh kalau yang pas aktif negatif itu artinya aksinya aktif tetapi pengalamannya negatif. Artinya apa? Bahwa si aksi, contohnya si Richard Nixon ini adalah dia selalu beraksi karena dia memiliki masa lalu yang kelam, sehingga masa lalu itu dicoba ditutupi oleh Richard Nixon ini untuk menciptakan prestasi. Kalau yang aktif positif, memang orangnya sudah berprestasi, jadi dia hanya melanjutkan prestasi. Kalau saya kasih contoh sederhana, contohnya misalkan bagaimana kita membedakan antara Megawati dengan SBY. Kalau saya melihat Megawati ada di tataran pasif negatif, sedangkan SBY ada di tataran aktif positif seperti itu. Kenapa? Karena Megawati itu hanya melanjutkan kepemimpinan dan beberapa kebijakan dia lahir dari bukan, sorry, Megawati itu bukan, kalau tinjauan saya bukan pasif negatif, tetapi pasif positif. Kenapa? Dia sangat pasif, dia melanjutkan ke kepemimpinan, tetapi dia positif karena ketika dia kecil, dia tidak memiliki masa lalu yang kelam, sehingga ketika dia memimpin pun ada kebijakannya yang cenderung negatif, maka dia tidak akan merasa sesuatu itu ada yang tertinggal karena memang semasa kecilnya bahagialah. Kalau yang ibaratnya yang aktif negatif itu ya, aktif negatif itu dia beraksi itu karena untuk menutupi masa lalunya yang kelam seperti itu. Jadi untuk menciptakan citra politik agar bahwa dengan prestasi saya ini menunjukkan bahwa masa lalu saya itu tidak menjadi bagian untuk memburukkan citra saya ke depan seperti itulah. Next. Kalau tidak ada. Nah, kembali kita bahas tentang Alex Min ya. Dalam perumusan kebijakan luar negeri yang disampaikan oleh Alex Min, memang Alex Min mempertimbangkan ya, mempertimbangkan dua hal. Yang pertama bahwa perumusan kebijakan luar negeri itu tidak bisa dilihat saja dalam perspektif rasional untung rugi, tetapi harus harus ada pertimbangan lain, yaitu pertimbangan kognitif. Artinya ada pertimbangan psikologis kognitif. Bagaimana psikologis kognitif itu adalah pertimbangan secara saintifis berdasarkan pengalaman-pengalaman akademik secara teori.
Jadi kan sudah banyak nih teori-teori tentang kebijakan luar negeri. Kemudian para pengambil kebijakan luar negeri akan mensimulasikan itu berdasarkan formulasi teori. Kalau saya singkat dari apa yang dimaksud dengan Alex Min ini, makanya rational choice theory itu terlalu kalkulatif dan terlalu politis, sehingga memang hanya menguntungkan para pengambil kebijakan dan hanya menguntungkan para elit politik. Oleh sebab itu, ketika dikombinasikan dengan pendekatan saintifik yang berbasis pada kognitif, konsistensi, maka akan kolaborasi yang sangat luar biasa yang kemudian disebut dengan polyheuristic. Next. Next. Nah, sebelum itu, nah ini polyheuristic yaitu seperti tadi dua jalan ya. Jadi intinya bahwa decision making itu ada setidaknya mencoba ya mengkombinasikan antara pendekatan rasional dan pendekatan kognitif konsistensi. Kenapa ini penting? Seperti saya sudah bilang tadi bahwa para pengambil kebijakan bisa saja berubah dan bisa saja dikontrol para penasihat-penasihat politiknya. Oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan yang bersifat psikologis, pertimbangan kognitif itu sangat penting dalam mengontrol suatu kebijakan tertentu. Intinya bahwa jangan sampai kebijakan itu hanya memperhitungkan para elit politik bisa terpilih lagi, bisa apa namanya, bisa memimpin lagi sehingga uh, konsekuensinya hanya berujung pada kepentingan pribadi atau kepentingan individual saja, tidak bermanfaat bagi uh, tim-tim lain ataupun apa namanya aktor-aktor lain. Next. Nah, bagaimana simulasinya? Nah, seperti ini. Proses pengambilan kebijakan luar negeri itu kan melalui proses rasional dan proses kognitif, ya, seperti itu. Maka kita seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa kebijakan itu kan diramu dari peristiwa yang memang dia ada peristiwa yang di mana setiap para pengambil kebijakan itu menghadapi situasi-situasi yang apa namanya memiliki banyak pilihan-pilihan. Oleh sebab itu, selain banyak pilihan, dia didekatkan juga dengan banyaknya dimensi yang harus dikeluarkan kebijakan. Makanya, yang poin penting yang harus dilakukan adalah tahap pertama adalah mengidentifikasi dulu alternatif kebijakan yang akan dikeluarkan sesuai kategori dimensi, di mana para pengambil kebijakan ini harus menghitung alternatif-alternatif apa saja yang bisa dikeluarkan oleh para pengambil kebijakan. Nah, apa namanya? Um, Ketika alternatif itu diciptakan, seperti saya sudah jelaskan tadi, pilihan kita ada sangat banyak untuk sampai ke kampus, ada Grab dan seterusnya. Tetapi ketika memang lewat melalui tahap kognitif, maka tahap ini berupaya untuk mengeliminasi pilihan-pilihan itu agar tidak semua pilihan itu harus dipilih seperti itu. Lalu tahap rasional. Tahap rasional ini bagaimana kita mengkalkulasi nih, walaupun misalkan jawabannya apa pilihan kita secara kognitif lagi dua. Nah, kita kalkulasi lagi. Nah, dari hasil kalkulasi misalkan plan A dan plan B ternyata plan A lebih kecil konsekuensinya dan keuntungan mudaratnya daripada plan A. Plan A misalkan terlalu banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Oleh sebab itu proses rasional ini ya itu memperkirakan tentang bagaimana konsistensi, bagaimana konsekuensi dari kebijakan-kebijakan atau alternatif yang telah dipilih secara kognitif berdasarkan alternatif yang ada. Setelah selesai kebijakan itu diambil, setelah dikalkulasi, setelah dievaluasi, maka keputusan kebijakan pun akan keluar. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Mas. Oke, next.
Nah, sebentar saya baca ini. Nah, ini, nah bagaimana simulasinya? Nah, seperti ini ya. Kita mencoba mensimulasi dalam kasus Brexit. Nah, alternatif yang ada ya, ada dua kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Boris Johnson dalam keputusannya, yaitu tentunya baik kita kasih kode A1 maupun A2 ya. Alternatif pertama adalah menunda Brexit, yang kedua adalah melanjutkan Brexit ya. Sampai situ paham ya. Kemudian di kata menunda ada komponen atau konsekuensi yang menjadi dampak dari kebijakan menunda. Contohnya misalkan, kalau misalkan Brexit dilanjutkan, maka misalkan terciptanya lapangan pekerjaan bagi yang luas bagi masyarakat Inggris. Contohnya seperti itu. Kalau misalkan menunda, di sisi lain kalau melanjutkan misalkan dengan meninggalkan Uni Eropa, maka Inggris bisa mulai menutup pintu masuknya imigran. Setidaknya kalau kita lihat dari komponen itu ya, kedua hal ini sangat imbang dalam merumuskan dalam proses pengambilan kebijakannya. Lantas bagaimana? Next. Next. Oke. Okay. Nah, di sini tabel kedua. Tadi saya bilang di tahap pertama ada namanya dimensi. Nah, apa yang saya maksud dengan dimensi? Yaitu dimensi itu menyangkut bidang. Nah, kita kembali kasih kode. Yang kode-kode ini A1A tadi ya, kode A dan kode B ini kita akan benturkan dengan berdasarkan akumulasi nilai. Contohnya, kode B1, B2, dan B3. Politik, ekonomi, keamanan. Nah, dengan dasar pertimbangan atau dasar kebijakan bahwa poin pertama misalkan dalam konteks politik, apakah ya keputusan yang dibuat dapat membantu kepentingan Inggris secara politik. Dalam konteks ekonomi misalkan, apakah kebijakan itu ya apakah menunda ataupun melanjutkan dapat menguntungkan ekonomi Inggris, seperti itu. Yang ketiga, apakah kebijakan A1 maupun A2 ketika dibenturkan dengan fenomena keamanan, apakah mampu membuat keamanan di Inggris itu bisa menjadi negara yang bertahan, terutama dari imigran. Contohnya misalkan. Next, bagaimana cara pembenturannya? Next. Nah, ini lihat. Tadi masih ingat ya, A1, A2, A1 dan A2. Nah, di sini kita kembali benturkan. B1, B2, B3, politik, ekonomi, keamanan. Kemudian kembali pada dasar pertimbangan tadi, kemudian A1, A2 tadi itu menjadi dasar kebijakan menunda atau menunda atau melanjutkan. 0 menunjukkan kurang bagusnya kebijakan tersebut. Angka 3 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bagus. Maka tinggal kita kalkulasi saja berdasarkan dasar pertimbangan yang ada dengan komponen yang sudah disampaikan di awal tadi. Setelah diakumulasi misalkan, tapi ini hasil analisis ya, bisa saja yang lain memiliki analisis yang berbeda. Contohnya dalam bidang politik, kalau misalkan di A1 ya, artinya menunda, maka konsekuensi politisnya nilainya 0. Artinya kalau menunda berarti tidak ada konsekuensi politis bagi Uni Eropa, bagi Inggris. Tetapi kalau dia mau melanjutkan, maka dampak politiknya itu sangat tinggi. Contohnya apa? Kedaulatan Inggris harus diserahkan kepada Uni Eropa. Demikian juga misalkan dalam bidang ekonomi, atau bidang keamanan. Kalau misalkan dia tetap melanjutkan menunda kebijakan itu, maka secara keamanan Inggris ya tidak akan mendapatkan ancaman-ancaman keamanan yang sifatnya datang dari imigran.
Tetapi kalau misalkan tetap pada melanjutkan kebijakan Brexit itu, maka ancaman keamanannya justru lebih tinggi karena imigran akan bisa masuk dengan leluasa yang ada di yang ada di Uni Eropa. Lantas bagaimana hasilnya? Next. Nah, setidaknya ini beberapa hasil dari ekonomi dan politik. Jadi dampak-dampak positif maupun negatif dari setiap proses pengambilan kebijakan, setiap negara akan mempertimbangkan. Tentunya setiap negara akan mempertimbangkan dampak keamanan ini, dampak ekonomi maupun politis. Nah, teori ini baru digunakan di Indonesia dan belum ada satu artikel pun. Saya bisa pastikan belum ada, kemungkinan besar belum ada satu artikel pun yang menulis polioheuristik dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri yang berbasis pada analisis seperti ini. Jadi silakan pelajari lebih dalam dan silakan simulasi dengan kasus-kasus yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman komprehensif dalam perumusan kebijakan luar negeri yang berbasis pada pendekatan pendekatan rasional ya yang dikombinasikan dengan pendekatan psikologikal. Pendekatan ini sangat komprehensif dan bahkan para pengambil kebijakan juga belum belum memahami dengan komprehensif karena memang uh, tidak banyak yang mempelajari ini dan saya pikir kalaupun kalian baca buku terbaru ya yang terbitan 2020 pun tidak bercerita tentang poliheuristik juga. Oleh sebab itu silakan pelajari lebih dalam, silakan manfaatkan bahan ini untuk dipelajari, silakan baca bukunya Majrika Browning, silakan baca bukunya Alex Min agar bisa memahami lebih dalam tentang poliheuristik dalam kebijakan luar negeri. Saya pikir itu penyampaian materi dari saya. Kalau ada tambahan dan masukan atau pertanyaan silakan. Udah kelihatan. Mohon di-share ke grup juga ya. Makasih. Ya, silakan di-share di grup juga biar iya. yang lain bisa mempelajari. Ya, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Kalau bisa Assalamualaikum poin-poin warahmatullahi wabarakatuh. aja ya. Ya, Oke, waalaikumsalam Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dari bab 1. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ryan Hafiz. Ada teman saya nanti bakal bantu ngejelasin, Rian Rizky Ramadan. Nanti dia akan bantu jelasin di page-page, di akhir page nanti. Nah, untuk bab 1 ini ada judul Studying Foreign Policy Comparatively. Nah, pembahasannya ini ada 4 poin. Pertama, Features of Foreign Policy Study. Kedua, ada Defining the Subject. Ketiga, ada Level of Analysis. Dan keempat, ada Worldviews, Theories, and Relevance. Mohon maaf ya kalau ada gangguan, ada adik saya yang masih baik. Oke. Nah, nanti terus ada juga contoh kasusnya, seperti kebijakan Amerika Serikat kepada Cina waktu kampanyenya ada Bill Clinton. Terus ada perkembangannya setelah Bill Clinton udah menjadi presiden. Dan terakhir ada Benjamin Exel. Ada pemerintah dalam pengasingannya Tibet. Pertama ada peristiwa Tiananmen Square Protest. Nah, jadi intinya ini tahun 89 itu dulu ada demonstrasi di Cina. Nah, di Cina ini Cina merasa kalau demonstrasinya itu bakal mempengaruhi keamanannya negara mereka. Jadi mereka deklarasikan darurat militer, terus mobilisasiin pasukan militer buat ngakhirin protes itu. Nah, pas yang saat yang sama juga di Amerika Serikat banyak juga grup-grup yang menentang si Cina ini karena menurut mereka itu kurang manusiawi kegiatannya itu. Jadi banyak orang yang nyaranin buat presiden saat itu George H.W. Bush buat bikin kebijakan yang menanggulangi peristiwa itu. Cuman waktu itu Bush itu lebih pro kepada Cina karena dia lagi mau ngebangun
mau ngebangun kegiatan ekonomi antara Amerika Serikat dengan Cina. Jadi Bush ini bikin kebijakan yang melalui interaksi dan insentif, bukan melalui hukuman yang atau bisa dibilang militer gitu ke Cina dari Amerika Serikat. Jadi pada akhirnya si Bush ini mutusin buat ya udah kita jalur pasif aja. Jadi lebih enak kata menurut mereka. Terus dari situ kita bakal ke Bill Clinton. Nah, jadi menurut Bill Clinton ini dia lebih pro kepada untuk uh, untuk menanggulangi peristiwa yang ada di Tiananmen itu. Jadi Bill Clinton ini mendukung untuk menyantumkan syarat HAM kepada pemberian status most favored nation di Cina untuk masa depan nanti. Karena nanti bakal ada berhubungan dengan proses masuk ke Cina di WTO. Nah, Bill Clinton pada saat itu memutuskan untuk membantu karena mereka mikir kalau ekonomi Cina itu bisa ngebantu buat nanti Amerika Serikat di masa depannya. Cuman kebijakannya itu nggak bertahan begitu lama. Setelah setahun kebijakannya dibuat, banyak orang yang juga ngeraguin kebijakan itu benar apa enggak. Nah, grup-grup yang ngerasa ini nggak benar gitu, mau Clinton ini mengubah kebijakannya. Terus setelah itu juga ada peristiwa lain, yaitu Tibetan Government in Exile atau pemerintahan dalam pengasingan. Nah, di Cina ini waktu itu ada peristiwa sebelumnya, kalau mau lebih tahu lebih jelasnya, ada tahun 1950 Cina mengirim pasukan ke Tibet buat pemerintahan militer dan politik di sana. Nah, di Tibet itu pada saat itu sistem pemerintahannya masih menganut kepercayaan dan agama yang menganut reinkarnasi. Jadi menurut si Dalai Lama pada saat itu bakal ada Dalai Lama kedua yang akan mengganti Dalai Lama yang pertama. Nah, si Dalai Lama dan para Tibetan itu coba untuk kerjasama sebelumnya, tapi mereka takut kalau pemerintah Cina ini tujuannya nggak baik atau malah menghancurkan Tibet. Jadi para anggota Tibet dan Dalai Lama melarikan diri ke India. Nah, di situ mereka mendirikan pemerintahan darurat dengan persetujuannya dari pemerintah India. Cuman setelah diumumin itu, Cina ngerasa bakal terganggu sama adanya Dalai Lama yang selanjutnya. Takutnya nanti bakal mengganggu pemerintahnya Cina. Jadi pada tahun 1995, Dalai Lama yang udah diumumin saat itu, istilahnya diculik dan keluarganya dihilangin sama pemerintah Cina. Kemudian Cina ini mengganti si Dalai Lama yang terpilih itu atau orang yang reinkarnasi itu dari anggota pemerintahnya Cina. Jadi istilahnya punyanya Cina lah anaknya itu. Kemudian pembahasan selanjutnya ada Features of Foreign Policy Study. Nah, kasus yang tadi disebutin sebelumnya itu bisa menggambarkan beberapa fitur penting dari studi kebijakan asing atau kebijakan luar negeri. Pertama, kebijakan luar negeri itu terjadi pada persimpangan kompleks antara kepentingan lingkungan domestik atau national interest sama kepentingan lingkungan internasional. Kedua, fitur kedua dari studi ini diilustrasiin sama kasus ini yang adalah kebijakan luar negeri ini kebanyakan merupakan hasil politik yang rumit yang melibatkan banyak aktor dan grup baik dari dukungan domestik maupun internasional. Contohnya tadi ada kasusnya Tiananmen Square antara Cina sama Amerika Serikat yang saat itu ada George H.W. Bush sama Bill Clinton. Fitur ketiga ada studi kebijakan luar negeri yang diilustrasikan adalah betapa sulitnya untuk menarik perbedaan antara apa yang benar-benar domestik dan apa yang benar-benar asing atau kebijakan luar negeri. Jadi maksudnya itu di sini agak susah buat nentuin apa yang sebenarnya kepentingannya national interest atau kepentingan nasional negara sama apa kepentingan yang bakal benar-benar ngebantu buat bikin kebijakan luar negeri. Jadi agak-agak rancu gitu perbatasan di antara kedua itu.
Yang ini skip dulu kebanyakan. Nah, terus ada defining the subject. Jadi ini mendefinisikan apa itu foreign policy sebagai subjek. Charles Harman mendefinisikan sebagai aksi yang mempunyai tujuan tersembunyi, yang merupakan hasil dari keputusan politis dari sebuah individu atau sebuah grup individual. Jadi menurut si Charles Harman, kalau foreign policy itu bukanlah sebuah pilihan dari negara, tapi melainkan produk dari pilihan tersebut. Nah, tapi ada ahli-ahli yang berpendapat lain yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri itu sebagai panduan untuk menentukan sebuah aksi. Jadi istilahnya sebelum menentukan suatu kebijakan, maka kebijakan luar negeri tersebut dijadikan panduannya. Nah, terus ada Deborah Garner yang berpendapat lebih lanjut yang mendefinisikan sebagai tujuan perkataan dan aksi seorang aktor yang meskipun nggak selalu didikte oleh sebuah negara untuk dunia luar dan respons dari aktor-aktor lainnya terhadap tujuan perkataan dan aksi-aksi sebuah negara. Nah, terdapat juga aktor politik yang mempunyai tingkatan seperti sebuah kenegaraan yang membuat mereka lebih seperti sebuah negara dibanding dengan aktor negara. Contohnya itu ada Kurdish Regional Government yang di Irak sama Palestina. Palestina ini sebenarnya mempunyai banyak elemen sebuah kenegaraan, seperti institusi politik, cuman dia ini kurang mempunyai kelengkapan penuh untuk apa yang bisa menjadikan sebuah negara menjadi sebuah negara. Nah, terus, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian Rizky Ramadan. Silakan, Rian. Uh, Jadi saya akan menjelaskan soal level of analysis di sini. Jadi politik luar negeri adalah fenomena rumit yang mengaburkan garis antara dalam dan luar negeri, di mana banyak aktor dalam dan luar negeri bersatu atau bersaing untuk menetapkan kebijakan. Nah, karakterisasi ini memungkinkan dan menyarankan juga bahwa kita perlu mempelajari segala sesuatu yang terjadi di sekitar kasus kebijakan luar negeri untuk memahami kasus tersebut. Dalam beberapa hal juga, semakin lengkap studinya, semakin lengkap pemahamannya. Nah, juga analis kebijakan luar negeri memilah atau memecah setiap kasus tersebut menjadi bagian komponen yang berbeda untuk mempelajari dan memahami aspek tertentu. Studi yang dilakukan dengan cara yang sama, mengajukan pertanyaan yang sama dalam konteks dan kasus yang serupa dan berbeda, mungkin mulai menumpuk dan membentuk suatu kumpulan pengetahuan. Nah, para peneliti sendiri juga menggunakan kerangka kerja yang terletak pada tingkat analisis yang berbeda. Tingkat analisis ini adalah alat perangkat heuristik yang membantu kita mempelajari subjek kita. Semua disiplin ilmu pengetahuan tingkat analisis memiliki tingkat analisis tersendiri, meskipun tingkat tersebut bervariasi tergantung pada disiplin ilmu tersebut. Nah, untuk tingkat analisis juga memberi kita titik masuk untuk studi kasus. Contohnya kebijakan Amerika Serikat terhadap China tadi, yang sudah dijelaskan awal dalam kampanye Presiden Amerika Serikat tahun 1992, serta perkembangan kebijakan Bill Clinton tadi tentang China. Nah, di situ kita bisa mempelajari Bill Clinton sebagai pembuat keputusan, yaitu bagaimana Clinton mempertahankan kebijakan Bush tentang keterlibatan konstruktif dengan China. Lanjut. Nah, selanjutnya untuk worldview theories and relevance. Nah, dalam worldview sendiri, dalam beberapa hal penting, keputusan untuk belajar pada tingkat analisis tertentu terkait dengan apa yang dianggap penting oleh seorang peneliti sendiri. Masing-masing dari kita memiliki pandangan tentang bagaimana sih segala sesuatunya bekerja atau sifat manusia. Nah, studi tentang kebijakan luar negeri ini sebagian besar berasal dari disiplin akademis yang disebut HI sendiri. Sarjana HI menghabiskan banyak waktu untuk berdebat tentang
pandangan dunia atau teori besar yang menjelaskan politik global. Terus ada juga teori. Nah, teori di sini juga adalah penjelasan tentang bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana seseorang analis berpikir sesuatu bekerja. Sebuah teori besar dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa segala sesuatu seperti itu secara keseluruhan atau bagaimana hal itu mungkin terjadi. Nah, teori itu juga digunakan untuk membantu kita mengetahui masa depan atau memprediksi. Nah, ketika para analis juga menerapkan teori mereka tentang dunia untuk mempelajari aspek-aspek tertentu dari kebijakan luar negeri, seperti kenapa sih suatu negara dapat membentuk aliansi militer atau meninggalkan perjanjian perdagangan. Nah, mereka menawarkan sesuatu yang berguna bagi para pembuat kebijakan. Nah, para peneliti di sana juga menggunakan teori berbeda dapat memeriksa rangkaian peristiwa dasar yang sama dan sampai pada penjelasan berbeda tentang mengapa peristiwa itu terjadi dan cara terbaik untuk menangani peristiwa serupa di masa depan. Terus ada relevansi. Sebenarnya sebagai mahasiswa kebijakan luar negeri dan calon pembuat kebijakan di masa depan, kita juga harus membaca setiap studi dengan hati-hati dan berpikir kritis ya. Mengingat bahwa orientasi setiap peneliti telah menuntun untuk memilih beberapa variabel yang lain. Oleh karena itu, kita harus bijaksana untuk mencampur dan mencocokkan studi kita secara kritis, mencari penelitian dari orientasi yang berbeda untuk menawarkan kepada kita penjelasan yang bersaing yang dapat kita nilai secara kritis di jalan menuju pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu peristiwa. Sekian. Oke, terima kasih yang bab 1. Yang bab 2, silakan. Kita 2 bab dulu ya. Iya, saya yang presentasi Mas sama Syahreza. Oke. Izin share screen ya. Ya, Pak, udah terlihat? Sudah. Oke. Minggu depan saya akan bahas Airborne Model Foreign Policy. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya, Fani Dipadistia, dan Syahreza Sakti Putra berkesempatan untuk memaparkan hasil review kami dari buku yang kemarin sudah diberikan oleh Mas Laude. Nah, di bab 2 ini, kalau bagian saya akan membahas tentang rational actors and national interest. Nah, dalam buku Studying Foreign Policy Comparatively, di sini menjelaskan pandangan realis bahwa realis itu mengkonseptualisasikan negara sebagai aktor kesatuan yang mengejar kepentingan nasional jangka panjang. Keputusan yang diambil oleh para pemimpin negara dipandang sebagai keputusan negara, sehingga perpaduan antara pemimpin dan negara menciptakan sebuah asumsi bahwa semua pemimpin akan bertindak dengan cara yang konsisten, disesuaikan dengan kepentingan nasional negaranya yang teguh dan berjangka panjang. Di buku ini juga dijelaskan tentang Hans Morgenthau yang menjelaskan bahwa konsep national interest sebagai kekuasaan yang memaksakan disiplin intelektual kepada pengamat, memasukkan tatanan rasional ke dalam pokok bahan politik, dan memungkinkan pemahaman teoritik terhadap politik, sehingga mendukung aktor untuk memberikan keputusan rasional dalam bertindak dan menciptakan kontinuitas yang baik sebagai kebijakan luar negeri yang tampak sebagai kontinum rasional yang dapat dipahami dan konsisten terlepas dari motif, preferensi, dan kualitas intelektual dan moral yang berbeda. Nah, terus apa kaitannya dengan rezim? Dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam rezim, istilah kepentingan nasional itu digunakan secara ekspansif oleh para pemimpin yang berusaha untuk membenarkan berbagai kebijakan, tetapi dalam kerangka realis dan mengacu pada nilai-nilai jangka panjang yang terus-menerus, serta terkait dengan seluruh negara. Kepentingan-kepentingan ini biasanya tidak berubah, meskipun cara untuk mencapainya seringkali dapat berubah. Cina dan Xi Jinping. Perlu diketahui ada 5 pemimpin penting Republik Rakyat Tiongkok sejak 1949. Ada Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, dan Xi Jinping.
Saat ini beberapa pengamat memandang kebijakan yang diberlakukan semasa pemerintahan Xi Jinping sebagai produk dari visi dan imajinasi seorang pemimpin yang agresif. Seperti contohnya, peningkatan militer, perilaku asertif di Laut Cina Selatan dan di Timur, tarikan grafik tarikan gravitasi yang tumbuh dari ekonomi Cina, dan penindasan politik serta penolakan hak-hak dasar warga negaranya. Nah, sementara Jeffrey Beder berpendapat bahwa kepentingan nasional Cina memang sudah terarah baik sebelum dan sesudah masa jabatan Presiden Xi Jinping. Beder berpendapat bahwa kekayaan dan kapasitas material Tiongkok memang telah berubah, namun kepentingan nasional jangka panjang Tiongkok terhadap tatanan internasional yang membentuk kebijakan semua pemimpinnya sehingga membuat garis besar umum kebijakan luar negeri Tiongkok dapat diprediksi. The rational decision making and realism. Pada dasarnya, realis itu memang berasumsi bahwa semua negara adalah aktor kesatuan yang membuat kalkulasi biaya manfaat tentang tindakan alternatif. Semua negara membuat perhitungan dan semua negara termotivasi untuk mempromosikan dan mengamankan kepentingan mereka melalui perolehan dan penggunaan kekuasaan. Karena sistem politik internasional kita itu anarki, negara termotivasi untuk mengumpulkan kekuasaan dan hanya mengandalkan diri mereka sendiri untuk berlindung, dan konflik telah menjadi ciri khas politik internasional. Decision making dapat didefinisikan sebagai tindakan memilih di antara alternatif yang tersedia tentang ketidakpastian yang ada. Dalam buku Foreign Policy Decision Making oleh Richard Snyder, Hawerbrook, and Burton, di sini dijelaskan karena negara adalah aktor kesatuan, keputusan dan tindakan decision making bisa dianggap sama dengan keputusan dan tindakan negara. Karena semua negara dikatakan mengejar kepentingan nasional mereka. Semua negara membuat keputusan dengan cara yang sama. Landasan realis model aktor rasional ini memuat asumsi-asumsi tentang lingkungan dan aktor-aktor lain yang membantu pengambil keputusan tetap fokus. Dalam buku ini juga Glenn Snyder mencetuskan istilah security dilemma. Nah, istilah security dilemma sendiri tuh istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan aspek pencarian keamanan yang merugikan diri sendiri dalam sistem anarki. Teori ini mengatakan bahwa bahkan ketika tidak ada negara yang memiliki keinginan untuk menyerang negara lain, tidak ada yang dapat memastikan bahwa niat negara lain itu tetap damai atau akan tetap demikian, karena masing-masing harus mengumpulkan kekuatannya untuk bertahan. Karena tidak ada negara yang dapat mengetahui secara pasti akumulasi kekuatan negara lain hanya untuk pertahanan negara, maka masing-masing berasumsi bahwa dimaksudkan untuk menyerang, sehingga akibatnya peningkatan kekuatan masing-masing pihak diimbangi oleh yang lain dan semuanya berakhir dengan keamanan yang seperti lingkaran setan, dengan biaya yang terus dikeluarkan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan mereka. Nah, proses pengambilan keputusan negara sendiri itu sejalan sih dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Laude, tapi kalau di buku ini itu digambarkan jadi ada 4. Yang pertama, pembuat keputusan akhir memeriksa dulu lingkungan internal dan eksternalnya. Lalu yang kedua, menentukan situasi yang dihadapi seperti apa. Ketiga, mempertimbangkan tindakan alternatif, seperti kayak menentukan pilihan-pilihan alternatif yang ada. Lalu yang keempat, memilih tindakan yang paling sesuai untuk mengejar kepentingan nasional. Nah, dalam buku ini digambarkannya seperti black box dalam mengambil sebuah keputusan. Black box ini diibaratkan seperti negara atau rezim atau pemimpin. Kita tuh nggak dapat tahu pasti gitu isi kotaknya ini apa, dan memang nggak perlu karena biasanya semua negara atau rezim atau pemimpin itu mereka bekerja dengan cara yang sama. Dalam teori decision making modern, masalah keputusan rasional direduksi menjadi masalah sederhana, memilih di antara sekumpulan alternatif yang diberikan yang masing-masing memiliki serangkaian konsekuensi tertentu. Nah, input outputnya apa sih? Kalau inputnya itu sebenarnya ada 2. Kalau yang pertama itu informasi tentang masalah yang dihadapi, tindakan alternatif, reaksi alternatif, perkiraan biaya dan presentase, keberhasilan untuk tindakan yang berbeda yang dimasukkan ke dalam kotak. Lalu di dalam kotak itu dibuat kalkulasi utilitas ekonomi dasar seperti pilihan tindakan mana yang sekiranya paling memaksimalkan tujuan nasional dengan biaya yang paling sedikit. Lalu outputnya berupa keputusan yang kemudian nanti akan dirumuskan menjadi kebijakan. Nah, dari output ini nanti akan keluar yang namanya respon lingkungan terhadap keputusan atau kebijakan
tersebut sehingga membentuk lagi nih bagian dari sekumpulan faktor baru yang nantinya akan menjadi input. Makanya inputnya ini sebenarnya ada dua, kayak gitu. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan oleh Herbert Simon ada istilah rasionalitas terbatas atau pengambilan keputusan rasional dalam batasan. Model atau rasional tidak memerlukan informasi yang sempurna dalam proses untuk mengambil sebuah keputusan, tetapi harus dapat mengakui bahwa rasionalitas mengacu pada pilihan yang konsisten dan dapat memaksimalkan nilai dalam batasan tertentu. Rasionalitas itu tidak hanya dibatasi oleh keterbatasan manusia sebagai pembuat keputusan, tetapi juga oleh lingkungan di mana banyak aktor lain yang hadir dan turut bertindak. Lalu bagaimana pembuat keputusan mengantisipasi apa yang mungkin dilakukan aktor lain? Jawabannya adalah landasan realis model atau rasional ini memuat asumsi-asumsi tentang lingkungan dan aktor-aktor lain yang membantu pengambil keputusan untuk tetap fokus. Nah, selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya, Syahreza. Baik, terima kasih Fania. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait accessing rationality atau mengakses rasionalitas. Jadi tadi di bab ini kita akan lebih menjelaskan kepada analisis dari pemimpinnya itu sendiri. Jadi dari unit pemimpinnya. Nah, dari Zef Maus, seorang profesor ilmu HI dari University of California menjelaskan bahwa sifat rasionalitas berubah ketika kita melakukan perpindahan konseptual dari kelompok. Setelah itu disarankan oleh rasionalitas tingkat kelompok bahwa yang dijelaskan oleh Zef Maus itu merupakan rasionalitas tingkat individu. Tapi kalau di tingkat kelompok berbeda lagi, yaitu ada 3. Yang pertama ada procedural rationality, yaitu rasio prosedural, di mana proses kelompok mendekati identifikasi opsi, tingkat preferensi, pertimbangan biaya dan manfaat, dan yang lainnya. Yang intinya bahwa kelompok tersebut mengikuti proses rasional dalam pencariannya untuk pilihan kebijakan terbaik. Yang kedua ada output rationality atau hasil rasionalitas, yang mana pencariannya untuk pilihan kebijakan sejauh mana keputusan kelompok itu menghasilkan hasil yang menguntungkan, yang dimana keputusan dinilai berdasarkan hasilnya, bukan berdasarkan bagaimana keputusan itu dibuat. Yang ketiga ada preference rationality atau rasionalitas preferensial, yang merupakan sejauh mana keputusan kelompok dengan setia mencerminkan preferensi anggotanya. Next. Di sini ada analisis kasus berdasarkan Presiden Mesir, yaitu Muhammad Nasser Abdel yang saat itu sebagai Presiden Mesir. Di sini analisisnya berdasarkan analisis dari Ben Moore, Profesor Ilmu HI dari University of Haifa, yang mana dia menjelaskan bahwa di sini rasionalitas prosedural merupakan rasionalitas yang lebih dijalankan oleh Presiden Mesir itu sendiri. Sebelum memasukinya penjelasannya kenapa itu prosedural, saya menjelaskan bahwa latar belakang masalah ini tuh dari masalah terusan Suez yang berusaha untuk dinasionalisasi oleh Mesir itu sendiri, yang mana terusan Suez ini merupakan rute maritim utama antara Laut Mediterania dan Samudra Hindia melalui Laut Merah. Yang di situ tuh ada kepentingan bahwa pendapatan jalur dari situ tuh sangat kuat. Makanya Nasir akhirnya mau untuk menasionalisasi ini. Lalu setelah berhasil, mereka akhirnya berkonfrontasi atau perang dengan Israel yang berkolusi sama Inggris dan Prancis, karena perusahaan Suez ini dibangun oleh Inggris yang sekarang juga dikelola oleh Inggris dan Prancis. Nah, setelah perang itu akhirnya pada 1956 penempatan operasi resmi pertama menjaga perdamaian dari PBB atau pasukan PBB ditaruh di situ, atau disebut dengan UNEF, ditaruh di Sinai untuk mempertahankan gencatan senjata antara Mesir dan Israel itu sendiri. Nah, di sini rasio prosedural kan dijelaskan bahwa di sini mempertimbangkan biaya dan manfaat. Nah, di
kasus ini Presiden Mesir berusaha untuk tidak memancing perang, karena sebelumnya di 1956 kan Israel yang bergabung dengan Inggris dan Prancis berhasil untuk apa ya, kayak akhirnya membuat Mesir tuh udah enggan untuk ini Sueznya lagi. Next. Nah, sesuai dengan istilah Maos tadi, proses pengambilan keputusan Nasser menunjukkan rasional prosedur yang jelas. Moore menjelaskan rasionalitas dibalik apa yang disebut Nasser eskalasi atau strategi deeskalasi. Nah, di sini Presiden Mesir itu, yaitu Nasser, berasumsi bahwa Israel puas dengan status quo dan tidak akan memulai perang dengan Mesir. Nah, Nasser ini berusaha agar tidak terjadinya perang nih, tapi dia tetap kayak memancing provokasi-provokasi itu, yakni selama Israel tidak melakukan tindakan balasan negatif seperti mengeluarkan peringatan, memulai diskusi diplomatik atau memobilisasi pasukan, Nasser bebas untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, tapi langkah berikutnya itu apa? Ya ini dengan si Mesir ini memblokir Selat Tiran, yang mana akhirnya setelah melihat itu Israel kayak memberi isyarat bahwa Mesir ini udah melewati batas nih. Akhirnya Nasser jika terjadi seperti itu, Nasser akan memintakan deeskalasi, yaitu strategi deeskalasi ini sangat rasional. Nasser mulai menghitung nih gerakannya berdasarkan umpan balik dari lingkungan, memungkinkan Mesir untuk mencapai keuntungan relatif melawan Israel tanpa melibatkan Israel dalam perang. Nah, ini masih mancing-mancing sedikit-sedikit gitu. Next. Nah, akhirnya setelah dipancing-mancing kayak diblokir satirannya dan mulai memancing-mancing Israel, akhirnya Israel menyerang Mesir ini. Walaupun pada awalnya Presiden Mesir ini nggak mau nih terjadinya perang, tapi ya akhirnya diserang, yaitu memulai perang 6 hari. Hasilnya ya nggak seperti yang diharapkan Nasser. Perang Arab Israel mengubah peta Timur Tengah dengan cara yang masih diperebutkan sampai sekarang. Dan akhirnya Mesir kehilangan wilayahnya dari Israel dalam perang, seperti halnya Suriah dan Yordania. Mesir tidak dapat mengklaim kepemimpinan Arab dan Nasser berusaha mundur dari kursi kepresidenan karena kegagalan tersebut. Next. Nah, sekarang Obama, yaitu tentang penggunaan senjata kimia Assad di konflik Suriah. Nah, di konflik Suriah ini, kasus pengambilan keputusannya dinilai sebagai rasionalitas hasil, yang mana Obama menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil tindakan militer terbatas untuk 3 tujuan, yaitu meminta pertanggungjawaban rezim Assad atas penggunaan senjata kimia mereka, mencegah perilaku semacam ini, dan menurunkan kapasitas mereka. Tujuan Amerika Serikat dibagi menjadi 5, yaitu membatasi keterlibatan AS dalam konflik Suriah, 2, menjaga agar rezim Assad bertanggung jawab atas penggunaan senjata kimia, yang ketiga, mencegah penggunaan senjata kimia oleh semua aktor, dan 4, menurunkan kapasitas rezim Assad untuk menggunakan senjata kimia di masa mendatang. Di sini Obama sebenarnya kenapa dibilang rasionalitas hasil, karena dalam prosesnya dia sebenarnya tidak ingin terlibat lebih dalam, apalagi sampai perang, tetapi dia ingin mencapai hasilnya, yakni agar tidak terjadinya perang nuklir atau penggunaan nuklir oleh rezim Assad itu sendiri. Boleh di next. Nah, di sini ada rationality and nuclear decision making. Yang pertama adalah neorealist defensive. Neorealist defensive percaya bahwa negara mungkin puas dengan status quo dan cenderung hanya menanggapi ancaman nyata atau nyata terhadap kekuasaan dan keamanan. Yang selanjutnya ada neorealist defensive atau ofensif. Sebaliknya, percaya bahwa negara harus selalu mencari peluang untuk mendapatkan kekuasaan dan harus tetap waspada terhadap potensi ancaman itu sendiri.
Boleh di next. Nah, di sini ada tentang game teori atau teori permainan. Game teori itu sendiri adalah meminjam dari penalaran matematis dan studi logika formal untuk mengembangkan model matematika dari strategi yang diadopsi dalam permainan kebijakan luar negeri seperti krisis dan non krisis, negosiasi, pembentukan aliansi, perlombaan senjata dan penggunaan senjata nuklir. Kenapa ini masuk ya? Karena di sini ada penggunaan senjata nuklir dan selanjutnya dijelaskan oleh James Doctrey dan Robert Pufelsgraf menjelaskan jika orang-orang dalam situasi tertentu ingin menang, yaitu untuk mencapai tujuan yang ingin disangkal oleh pihak lain, kita dapat memilah proses intelektual yang mereka gunakan untuk menghitung atau mengambil keputusan tentang jenis tindakan yang paling mungkin dilakukan. Menguntungkan mereka dengan asumsi mereka percaya lawan mereka juga keluar rasional seperti mereka. Sama-sama tertarik untuk menebak-nebak dan mencoba melawan. Di teori permainan ini pemain mencoba untuk menang nih, pilihan aktif yang mereka buat masing-masing berada pada posisi untuk mencapai hanya yang terbaik dari situasi terburuk. Daripada situasi terbaik untuk diri mereka sebagai individu, semua asumsi dasar realis juga ada di sini, yaitu aktor mementingkan diri sendiri atau egois. Aktor tidak memiliki alasan untuk mempercayai aktor lain karena tidak ada otoritas tertinggi untuk menegakkan keadilan, dan aktor adalah pilihan yang dihadirkan melibatkan informasi terbatas tentang alternatif yang berbeda dan konsekuensinya. Boleh di next? Oh, ini dilema teori masuk dari game teori. Di salah satu game motif campuran yang paling sering dibahas adalah game motif campuran dilema tahanan atau prisoner dilemma. Dilema narapidana ini adalah kisah tentang dua narapidana yang masing-masing diinterogasi secara terpisah atas tuduhan kejahatan. Interrogator memberitahu setiap narapidana bahwa jika salah satu dari mereka mengaku dan yang lainnya tidak, orang yang mengaku akan bebas dan orang yang diam akan mendapatkan hukuman penjara yang lama. Jika keduanya mengaku, keduanya akan mendapatkan pengurangan hukuman penjara. Jika tidak ada yang mengaku, keduanya akan menerima hukuman penjara singkat karena kurangnya bukti. Nah, kenapa ini masuk? Karena kerangka dilema tahanan berlaku untuk keputusan tentang penggunaan senjata nuklir. Pencegahan nuklir memberitahu kita bahwa masing-masing pihak menyadari nih bahwa lebih rasional untuk nggak memulai serangan dengan senjata nuklir karena hasil yang diharapkan pasti serangan balasan nuklir juga. Namun dalam hubungan kompetitif seperti yang selalu ada di dunia realis, menang yaitu mendominasi lawan adalah hasil terbaik dan kalah adalah yang kedua. Boleh di next? Di sini ada Alex Mintz tentang teori polyheuristic itu sendiri. Dalam buku Understanding Foreign Policy, Decision Making, Alex Mintz mengatakan bahwa teori polyheuristic menengahi antara pilihan dan tingkah laku pada proses pengambilan kebijakan. Nama polyheuristic sendiri berakar dari dua kata, yakni poly dan banyak, atau banyak, dan heuristic atau jalan pintas. Kata poly juga merujuk pada political leaders yang senantiasa mempertimbangkan untung dan rugi dalam aspek politik. Boleh next? Nah, ini tadi yang seperti dijelaskan Mas Saudi sedikit. Saya ambil dalam teori polyheuristic, proses perumusan kebijakan meletakkan aspek kognitif dan rasionalitas yang diimplementasikan ke dalam dua tahap. Jadi dari satu tahap kognitif, yaitu eliminasi awal dari alternatif yang bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip yang dianut oleh si perumus kebijakan itu sendiri. Yang kedua, ada tahap rasional, memilih alternatif terbaik dari alternatif yang tersisa dengan pertimbangan rasio untung atau rasio rugi. Walaupun tadi yang Mas Laude jelasin juga terlalu politis untuk untung dan rugi. Seperti itu. Udah, next. Habis ya? Habis, Udah? Bun. Habis, Ya, udah. Ya, jadi sekian teman-teman presentasi dari kelompok 2 tentang bab 2. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi bab 1, bab 2.
Oke, saya pikir cukup ya. Terima kasih untuk tim kelompok 1 dan tim kelompok 2. Setidaknya kedua tim ini melengkapi apa yang pernah yang melengkapi juga dan menambah pengetahuan buat pemahaman yang pernah saya sampaikan yang di awal tadi. Saya pikir pertemuan kita sampai di sini saja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya di minggu depan dengan pokok bahasan yang berbeda. Jangan lupa lakukan presensi dan jangan lupa juga screenshotnya dan untuk tetap belajar dengan semua buku tentunya akan sangat banyak, tapi fokus dengan yang menjadi passion kita. Saya pikir itu. Terima kasih. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih.